muncul, mohon responnya teman-teman. Masih loading. Sudahkah? Permisi Bu Jas, saya lupa satu hal Bu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tolong diminta Oki. Di chat saya, kelupaan doanya. Oh, Iya, oke, iya. Orang Kristen nih ya, Gen ya. Ya, saya juga tadi ya. berpikir apakah memang nggak ada doa gitu. Ada Baik, Bu, silakan. ada Bu. Silakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, momen yang indah. Kami dari berbagai macam tempat, kami bisa bersama untuk belajar. Berikanlah kepada kami Tuhan hati seorang murid yang mau belajar kembali tentang hakikat diri kami melalui kacamata filosofi yang berdasarkan Christian worldview, creation, fall, redemption, consummation. Tuhan, pakailah Bu Jessica di tengah segala kesibukannya. Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini ketika menyampaikan materi, ketika berinteraksi dengan kami. Hikmat Tuhan bersama dengan hamba-Mu ini, sehingga setiap hal interaksi yang ada, kami boleh saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengasah pemikiran kami, akal budi kami, sehingga kami sebagai seorang pendidik Kristen dimanapun berada, mampu mengejawantakannya di dalam konteks kami sehari-hari. Terima kasih, biarlah 90 menit ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah bisa dimulai ya, Ken ya? Ya, bisa dimulai Bu. Oke, iya. Baik, kalau gitu saya share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu manusia dari perspektif filsafat. Karena keterbatasan waktu, tentu saja kita tidak akan membahas semua ya dari sisi filsafat, tapi saya akan berusaha menyarikan kira-kira apa sih manusia itu menurut filsafat ya. Sebelum kita mulai, saya mau mengatakan bahwa segala pandangan dalam presentasi ini adalah riset pribadi saya dan bukan merupakan representasi dari pandangan institusi lokal tempat saya ada ataupun institusi manapun. Baik, kita akan mulai. Apa sih sebetulnya peran filsafat dalam melihat manusia? Nah, tentu saja kita sudah mendengarkan banyak ya kemarin sains, dan kemudian nanti juga ada musik, matematika, dan lain-lain. Di sini filsafat ada perannya tersendiri dalam melihat manusia. Yang pertama adalah filsafat mencoba mencari prinsip umum dan mendasar mengenai hakikat manusia. Sebetulnya manusia itu apa sih? Dan bukan hanya karena objek filsafat itu adalah segala sesuatu ya. Jadi filsafat itu bukan hanya mempertanyakan manusia hanya dari contohnya biologisnya saja, atau dari otaknya saja, atau dari psikologisnya saja, melainkan melalui berbagai sisi. Bahkan sampai ke ontologisnya, sumber dari manusia itu dari mana, asal-usul dari manusia. Kemudian yang kedua, filsafat juga bertugas mengajukan pertanyaan kritis. Artinya dia akan mengajukan pertanyaan mengenai manusia yang dari yang fundamental ya dan ontologis sampai kepada yang sepele dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi objek filsafat adalah segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, filsafat itu mencoba melihat secara holistik dan interdimensional dari manusia. Jadi dia mempertanyakan contohnya struktur esensial manusia, kemudian apa sih perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, kemudian apa kedudukan manusia di dalam alam semesta ini, dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, objek filsafat itu segala sesuatu termasuk manusia, tetapi dasar dari filsafat di sini adalah rasio. Nah, kenapa saya katakan rasio? Karena nanti ketika kita berhadapan dengan contohnya teologi, dasarnya itu kan jelas, kitab suci gitu kan. Tetapi kalau dasar dari filsafat itu adalah rasio murni manusia, jadi pikiran manusia. Ya, jadi ini sama sekali tidak didasarkan kepada kitab suci manapun. Nah, itulah filsafat ya. Nah, kemudian di sini karena mempersingkat waktu, saya langsung masuk saja kepada bagaimana filsafat itu memandang manusia dari struktur ontologisnya. Nah, kita akan melihat kepada pandangan klasik ya. Pandangan yang paling klasik dalam filsafat, bagaimana manusia itu dibagi. Maksudnya manusia itu terdiri dari apa saja gitu ya. Di sini ada 3 pandangan klasik, yaitu mulai dari filsuf Yunani, Plato ya. Tentu saja kita semua mungkin pernah mendengar nama Plato. Nah, Plato ini memandang bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa.
Nah, tetapi posisi jiwa itu di sini lebih tinggi daripada tubuh, di mana dia juga pernah mengatakan bahwa tubuh itu merupakan penjara ya dari jiwa manusia. Nah, dia juga terkenal dengan konsep tentang idea dan materia, bahwa materia itu hanya sesuatu yang fana, ya, melainkan sesuatu yang idea atau yang di situ termasuk jiwa itu adalah sesuatu yang sebetulnya sejati, ya, yang kelihatan bagi manusia itu hanyalah fenomena saja atau sesuatu yang fana. Kemudian pandangan klasik yang kedua datang dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa jiwa itu adalah forma dan tubuh adalah materia. Ini sama seperti Plato, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, ya. Tetapi di sini Aristoteles ini tidak seperti Plato memandang jiwa lebih tinggi dari tubuh, melainkan dia mengatakan ada bagiannya sendiri-sendiri. Jiwa itu adalah forma dan tubuh itu adalah materia. Nah, dalam situasi real itu kita nggak bisa memisahkan keduanya. Jadi tubuh dan jiwa itu nggak bisa dipisahin dalam situasi yang real. Tetapi kalau dalam situasi berpikir atau abstrak, ya, dia bisa membagi bahwa jiwa itu sebagai forma dan tubuh itu sebagai materia. Nah, pembagian manusia yang seperti ini, tubuh dan jiwa, itu dilanjutkan sampai ke Middle Ages atau abad pertengahan, ya. Khususnya di situ filsafat sangat didominasi dengan filsafat Kristen. Seperti itu, ya. Contohnya kegemarannya Angga, ya, Agustinus, ya, menafsirkan image of God sebagai jiwa manusia, ya. Jadi jiwa manusia itu adalah image of God, di mana image of God itu bersifat immortal, ya. Nah, berarti manusia itu diciptakan Allah berdasarkan gambar immortalitasnya. Nah, kemudian sebaliknya Thomas Aquinas, ya, memang dia sama memandang bahwa image of God itu juga adalah jiwa manusia, ya, tetapi Aquinas ini membedakan antara gambar dan rupa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu masih ada, ya, merujuk kepada rasio. Tetapi rupa Allah yang merujuk kepada kekudusan Allah dalam diri manusia itu hilang, ya. Nah, itu adalah perdebatan teologi ya di dalam abad pertengahan. Tapi rata-rata semuanya membaginya sama, ya. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, kenapa sih struktur klasik itu masih dipegang bahkan sampai hari ini, ya? Yang pertama, struktur klasik itu membedakan manusia dengan benda dan makhluk yang lainnya. Jadi tanpa tubuh manusia tidak kelihatan, tapi tanpa yang non fisik gitu, ya, manusia tidak berbeda dari benda-benda fisik. Seperti contohnya batu atau kayu. Jadi ada sesuatu yang harusnya membedakan manusia itu dengan benda mati ataupun dengan hewan gitu, ya. Nah, disitulah yang disebut tadi sebagai jiwa. Kemudian yang kedua, struktur klasik ini mengandaikan berbagai kemampuan manusia, ya. Contohnya kemampuan berbahasa, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk beremosi, kemampuan untuk merasakan, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga melihat pada perkembangan filsafat itu, struktur klasik ini juga bisa dibilang terdapat banyak distorsi atau pandangan lain yang muncul gitu. Di sini saya akan mulai dari René Descartes, ya. Nah, René Descartes ini mengatakan bahwa struktur manusia atau manusia itu terdiri atas apa saja. Di sini dia tidak pakai jiwa lagi, ya. Di sini dia pakai res cogitans atau mind dan res extensa atau body, ya. Jadi tubuh dan mind. Mind itu apa, ya? Kan kalau jiwa soul, ya, tapi dia udah beda, dia pakai kata mind gitu. Kata yang dipakai adalah mind, bukan lagi soul. Di sini dimulai era rasionalisme. Nah, dari Immanuel Kant sampai Hegel nanti juga memegang hal ini, bahwa manusia memiliki rasio. Itulah yang membedakan dia dengan makhluk lainnya. Ya, nah, jadi kita lihat di sini tuh ada pergeseran, ya. Tadinya itu disebut soul, tapi sekarang disebut mind gitu. Nah, kemudian lanjut era fenomenologi dan eksistensialisme, filsafat memikirkan lagi struktur manusia. Apakah benar manusia itu terdiri dari mind and body atau body and soul? Atau apakah istilah mind yang tadi, ya, rasionalisme itu cukup untuk menggambarkan kesadaran manusia? Nah, di sini juga ada pandangan-pandangan lain selain pandangan Descartes. Kalau Descartes tadi bilang body and mind gitu, ya. Kalau Jean-Paul Sartre, yaitu seorang yang memegang filsafat eksistensialisme, dia mengatakan memang ada sesuatu yang unik
dalam diri manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Nah, di sini yang berbeda itu adalah manusia itu menyadari keberadaannya dan dia bebas untuk menentukan maknanya sendiri. Nah, bagi manusia dia itu nggak memiliki blueprint, ya, dia hanya punya kesadaran untuk menentukan maknanya sendiri. Kalau makhluk lain, contohnya kayak binatang itu, menurut dia itu nggak punya kesadaran, ya, kesadaran untuk menentukan maknanya. Tetapi kalau manusia itu dia selalu memiliki kesadaran dan juga kebebasan untuk memilih takdirnya sendiri, begitu ya. Bahkan dia ada kutipannya yang terkenal gitu ya, manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Nah, di sini kita lihat ada pergeseran lagi, tadinya mind and body, jadi dia lebih kepada freedom ya. Apa yang unik dalam diri manusia selain tubuhnya itu adalah freedom. Kemudian ya selanjutnya Martin Heidegger itu mengatakan yang unik dalam diri manusia itu adalah keterbukaannya terhadap dunia. Ya, atau bagaimana dia itu bisa mencari makna hidupnya sendiri, gitu. Dia bisa being in the world. Nah, hanya manusia satu-satunya yang dapat menerima pewahyuan dari si ada atau sign, dan hanya manusia yang bisa mempertanyakan adanya. Kalau makhluk lain itu ya udah hidup ya hidup aja gitu kan, seperti binatang ya dia hidup terus kemudian meninggal mati gitu ya. Nah, kalau Heidegger mengatakan bahwa kalau manusia itu nggak sekedar kayak gitu, tetapi manusia itu selalu mempertanyakan adanya. Gitu. Nah, kemudian, ini ada perbedaan lagi ya. Kalau Sartre tadi itu manusia memiliki kebebasan, kalau Heidegger ini yang membuat manusia unik itu adalah keterbukaannya terhadap ada atau sign, atau dia ini makhluk yang bisa mempertanyakan adanya di dunia ini atau being in the world. Nah, kemudian yang terakhir di sini yang saya bahas adalah Merleau-Ponty ya. Kalau Ponty ini mengatakan bahwa dia itu menolak adanya dualisme tubuh dan jiwa yang seperti dikasih tahu Plato ataupun Aristoteles ataupun Descartes ya. Nah, menurut Ponty, hanyalah manusia yang memiliki tubuh, tetapi bukan hanya memiliki tubuh, melainkan dia juga menyadari tubuhnya, atau istilahnya itu adalah menubuh ya. Nah, jadi manusia itu bukan hanya memiliki tubuh, tapi dia juga sadar akan tubuhnya, dan melalui tubuh tersebut dia mengekspresikan kehidupannya, gitu. Nah, jadi tubuh bagi Ponty itu sangatlah penting ya di dalam filsafat manusianya. Nah, jadi kita melihat ini ada 4 pandangan yang ternyata mengembangkan yang namanya pandangan klasik. Kemudian ada juga yang Patricia Churchland ya, saya nggak mau bahas terlalu banyak, mungkin juga nggak terlalu menarik ya. Kalau Patricia Churchland itu mengatakan bahwa yang manusia itu hanya terdiri atas tubuh, khususnya dia itu hanya memiliki otak. Nah, dari otak itulah nanti semuanya yang seperti tadi dijabarkan itu semua itu berasal dari otak. Tetapi itu sendiri sudah disangkal oleh filsuf lain yang namanya David Chalmers. Dia mengatakan di dalam bukunya ya, itu disebut sebagai hard problem of consciousness. Dia mempertanyakan mengapa dalam proses otak yang dapat diamati dan dijelaskan secara empiris oleh neuroscience harus ada sebuah pengalaman kesadaran yang menyertainya. Artinya kalau otak itu kan murni biologis ya, tapi bagaimana untuk menjelaskan pengalaman kesadaran yang menyertai hal itu. Nah, contohnya di sini dia menggunakan yang namanya qualia, yaitu pengalaman-pengalaman sadar seseorang yang melibatkan fenomena, sensasi, dan perasaan. Contoh ya, kita itu kan tahu warna merah itu kayak apa, gitu, seperti apa warna hijau. Tapi kita merasakan sensasi unik dan berbeda saat melihat warna merah dan hijau, gitu. Tadi pagi juga saya sempat nonton dokumenter dari Netflix itu ya yang judulnya Babies gitu, babies, bayi gitu ya. Nah, di dokumenter itu dikatakan bahwa manusia tuh sejak bayinya itu punya kemampuan yang unik gitu, yang nggak bisa dijelaskan begitu saja, yaitu ya mungkin ini yang disebut qualia, tapi dia nggak sebut kayak gitu ya. Yaitu dia tuh punya sensasi yang berbeda dalam melihat contohnya warna atau bentuk ya, seperti itu. Begitu juga saat kita mengalami kesedihan, rasa cinta, rasa iri, ataupun rasa benci, semuanya itu kita kayak mengalami sensasi yang berbeda, yang sampai
saat ini tuh belum bisa dijelaskan gitu, yang qualia ini, pengalaman qualia. Ya, nah jadi di sini kalau bisa dibilang, kalau filsuf-filsuf yang tadi ada yang bilang freedom, ada yang bilang yang unik itu adalah keterbukaan terhadap ada, yang unik itu adalah kemampuan menubuh. Kalau di sini David Chalmers tuh yang unik itu qualia gitu ya. Nah, intinya gini, entah istilahnya itu jiwa, itu dari Plato ya, Aristotle, dan abad pertengahan, ataupun mind, Descartes ya, ataupun kebebasan itu dari Sartre, dan juga filsuf eksistensialisme yang lain, kemudian keterbukaan terhadap ada, jadi dari Heidegger, kemampuan untuk menubuh, bukan hanya sekedar memiliki tubuh, itu dari Pongti. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ada struktur lain selain tubuh yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya saya akan menyebutnya sebagai struktur non-fisik. Nah, jadi saya nggak mau nyebut itu jiwa ya, karena kan dalam filsafat tuh nggak selalu menyebut struktur non-fisik ini tuh jiwa gitu kan. Nah, jadi saya nggak mau membatasi hanya kepada jiwa, tapi saya akan menyebutnya struktur non-fisik. Nah, sekarang kita ke struktur fisik dulu aja ya. Nah, kalau struktur fisik manusia tentu saja ada 3 karakteristik. Yang pertama, itu dia mengalami dispersi dan disolusi. Artinya, dispersi itu kan pemecahan gitu ya. Nah, sebagai manusia itu kan kita tuh selalu berusaha mempertahankan kesatuan kita gitu kan. Contohnya kalau kaki kita mau dipotong, tentu kita mempertahankan jangan sampai kaki kita itu dipotong gitu kan. Tapi ketika kaki kita tuh ternyata dipotong juga, kita akhirnya mengalami namanya dispersi. Dan mengalami rasa sakit adalah bagian dari pemisahan atau dispersi tersebut. Nah, manusia itu selalu kan mempertahankan diri dari dispersi. Tapi toh ya, ini saya mengambil dari Louis Leahy, di mana manusia itu juga akhirnya menyerah kepada waktu yang membawanya kepada usia tua yang perlahan itu mulai terdispersi dan pada akhirnya terdisolusi atau akhirnya meninggal. Nah, kemudian yang kedua, struktur fisik manusia itu mengalami kepasifan, walaupun awalnya dia dinamis dan aktif ya. Contohnya sejak zaman primitif mereka itu sudah berburu ya, mempertahankan diri dengan cara berburu, bertani dan lain-lain, membuat rumah. Namun karena dia itu adalah manusia yang berbentuk fisik, manusia itu pada suatu hari juga harus menyerah kepada yang namanya kepasifan. Contohnya seorang, kalau anak-anak muda di sini suka ketemu sama oma opanya gitu ya, itu sering menceritakan kisah masa lampau itu kayak nggak sekali doang ya, bisa beratus-ratus kali dicerita-ceritain terus. Nah, sebetulnya ini juga merupakan kerinduan manusia dalam kesadaran akan kepasifannya. Boleh izin sebentar ya, ini kayak background saya aneh gitu, sebentar ya. Sebentar teman-teman, maaf. Ya, ini. Oke. Ya, kemudian yang terakhir adalah manusia itu terbatas. Nah, sejak bayi kemudian dia tumbuh dewasa terus makin tua, manusia itu memiliki keterbatasan yang bermacam-macam. Kalau bayi kan dia susah untuk berjalan ke sana kemari ataupun berpikir abstrak begitu ya. Nah, tapi kalau ketika tua, manusia itu akan kembali ya, sulit untuk berjalan dan juga mulai pikun. Nah, manusia itu adalah, kalau kita sadari dan dalam filsafat juga ya, manusia itu adalah makhluk yang selalu mendamba kesempurnaan, atau dia itu disebut sebagai makhluk yang auto-perfektif. Tetapi struktur fisik manusia menceritakan sejarah yang sama ya, dari manusia itu semuanya pasti dia akan pada akhirnya menuju keterbatasan juga. Tapi bukan berarti di sini struktur manusia itu tidak penting ya. Kita kembali ke Pongti, bahwa dia itu nggak percaya dualisme, di mana dia itu percaya melalui tubuhlah manusia itu berada dalam dunia atau mengada di dunia atau menubuh itu sendiri. Di sini ada kutipan dari Pongti, the very fact that we are not only body but also have a body proves that we are not only body because there is consciousness of body that is not a body. Jadi dia membedakan antara body dan consciousness of body. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa menurut filsafat, tubuh manusia spesial bukan karena struktur fisiknya yang lebih dari hewan, namun tubuh ini sains ya kalau yang itu ya. Nah, namun tubuh manusia spesial karena melalui tubuh itulah manusia itu mengekspresikan dirinya dalam struktur-struktur non fisiknya. Jadi pada dasarnya ya setelah Plato itu memang jarang ada yang melihat tubuh itu
begitu rendah ya, terutama setelah setelah munculnya distorsi tersebut yang tadi ya, apalagi setelah era Pongti. Jadi Pongti itu benar-benar pengen membuat kita tuh berpikir kembali, kan tadi saya bilang bahwa filsafat itu kan memang harus terus-menerus mengkritik ya. Kalaupun sudah ada pandangan yang kayaknya itu udah settle, itu nanti dikritik lagi gitu. Nah, demikian juga Pongti itu mengkritik yang namanya meremehkan tubuh ya. Maka dalam filsafat tubuh itu juga penting. Nah, sekarang kita masuk ke struktur non-fisik. Di sini karena banyak sekali ya sebetulnya, tapi saya akan cuman menyederhanakannya, maaf banget karena memang waktu ya. Itu hanya sebagai 3, yaitu yang pertama rasio, yang kedua afeksi, dan yang ketiga adalah kehendak. Kita akan masuk ke rasio dulu. Nah, manusia itu memiliki hal-hal yang memungkinkan untuk mengetahui, atau memungkinkan untuk ya memperoleh pengetahuan gitu ya. Yang pertama itu adalah dia memiliki keterbukaan. Yang pertama melewati indera, tapi nggak sampai di situ aja. Nah, kalau ditanya hewan itu bisa mengetahui nggak sih, bisa punya pengetahuan atau tidak? Nah, biasanya itu guru agama bingung kan mau jawab apa gitu. Nah, tapi sebetulnya kita bisa bilang bahwa bisa, tapi hanya sampai dalam pengetahuan indrawi saja gitu. Tapi manusia itu nggak sampai ke pengetahuan indrawi saja, melainkan dia menuju kepada pengetahuan intelektif ya. Nah, jadi keterbukaannya itu ke tingkat intelijensia, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, selain memiliki keterbukaan, dia juga memiliki kemampuan untuk menyambut. Nah, manusia itu dapat merespon sesuatu yang dia lihat, dia dengar ya. Itu dapat dia respon, entah dia menolak, entah dia mengkritik, ataupun dia menerima dengan senang hati. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah interioritas. Manusia itu mampu untuk mempersatukan pengetahuan-pengetahuannya di dalam dirinya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali ya. Jadi itu kalau kita mengetahui sesuatu, itu kita bukan hanya tahu, tetapi pengetahuan itu menjadi aku gitu. Pengetahuan itu kita jadikan milik kita, ada di dalam diri kita. Ya, bahkan menjadi aku sendiri, pengetahuanku itu adalah aku gitu. Nah, khususnya itu ada di pandangannya si Immanuel Kant ini ya. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman, karena banyak sekali sebetulnya contoh-contohnya. Cuman di sini saya hanya ambil 2 contoh, yaitu Immanuel Kant dan nanti Comte ya. Nah, Immanuel Kant ini mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu dimulai dari senses ya, atau panca indera. Nah, setelah itu akan diproses kepada understanding atau Verstand, dan akan Verstand itu yang bahasa Jerman ya, si Gene kalau salah mohon maaf nih ya, dan akan diakhiri dalam reason atau Vernunft. Ya, jadi menurut Immanuel Kant yang paling tinggi dalam diri manusia, pengetahuan manusia itu adalah reason. Nah, jadi gini, awalnya kita ngelihat dulu ya, atau kita mendengar dari senses kita. Kemudian itu nanti diprosesnya itu di dalam understanding. Nah, di dalam Verstand itu pengetahuan indrawi diproses dan dikategorikan menjadi apa ya? Kalau dalam istilahnya kan itu ada 12 kategori di dalam pikiran manusia ya, ada kuantitas, kualitas, relasi dan lain-lain gitu ya. Nah, itu seperti kayak kalau kita punya lemari itu ada laci-lacinya gitu. Jadi pengetahuan kita itu dimasukin, dikategorikan di dalam laci-laci kategori yang ada dalam pikiran manusia. Nah, ini cuma manusia yang punya, seperti itu ya. Nah, tetapi nggak berhenti di sana. Pemahaman tadi atau understanding harus berakhir di Vernunft atau reason. Nah, itu adalah tahapan tertinggi dari pengetahuan. Jadi reason ini apa gunanya? Yaitu dia itu synthesize atau mempersatukan antara pengalaman dan kategori-kategori, membuat kesimpulan dan merefleksikan pengetahuan tersebut. Nah, jadi kalau hewan nggak mungkin sampai ke sini ya. Ini hanya dimiliki oleh manusia gitu. Kita yang bisa merefleksikan, membuat pengetahuan itu menjadi aku. Nah, ini pengetahuan atau rasio menurut Immanuel Kant secara sederhana. Nah, tapi ada juga di sini ya pandangan filsuf lain ya, Comte, atau seringkali disebut sebagai bapak positivisme gitu. Nah, menurut Comte itu ada 3 tahap perkembangan rasio manusia. Nah, yang pertama itu adalah teologis, yaitu kalau orang manusia itu masih percaya Tuhan,
masih menyembah Tuhan, itu tuh dia tuh tahap pengetahuannya masih di tahap yang paling bawah gitu. Nah, terus semakin dia memperoleh pengetahuan, itu dia naik ke tahap metafisis, yaitu di situ dia itu percaya kepada hal-hal yang abstrak, bukan lagi teologis ya, tapi hal-hal yang abstrak gitu. Contohnya kayak dalam filsafat itu kan ada cabang metafisika gitu ya, dia itu udah kayak memikirkan hal-hal yang metafisik, hal-hal yang abstrak. Nah, tapi belum sampai di situ. Kalau mau yang paling tinggi lagi, yang paling berpengetahuan atau pengetahuannya sudah mencapai tahap yang dewasa, itu dia adalah tahap positif, yaitu hanya mempercayai metode saintifik untuk menghasilkan dia itu memiliki metode observasi ya untuk menghasilkan hal-hal yang pasti menurut dia gitu ya. Itu sudah pasti benar karena dibuktikan secara empirik. Nah, kalau kita bandingkan ya, itu seperti dua hal yang sangat berbeda. Kalau Kant tuh bilang awalnya itu dulu justru dari sense ya, tapi kalau Auguste Comte mengatakan bahwa yang paling tinggi itu adalah justru dari sense itu menggunakan metode observasi gitu ya, melalui bukti-bukti empiris gitu. Nah, ini dua contoh ya. Nah, jadi memang filsafat itu beragam ya. Kita nggak bisa bilang filsafat itu cuma satu aliran, nggak bisa. Kita di sini aja udah lihat untuk rasio saja ada dua pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, kita melihat sekarang ke afeksi ya. Manusia itu memiliki afeksi sebagai struktur non fisiknya. Apa itu afeksi? Yaitu kemampuan manusia untuk dipengaruhi oleh dunia atau sesuatu di luar dirinya, atau to be affected by the world. Nah, afektivitas itu menyangkut sikap kita ya. Sikap kita tuh menanggapi dengan respon. Umumnya ada dua respon, yaitu mencintai atau membenci. Ya, mencintai objek, mengarah kepada objek karena menganggap objek itu sebagai sesuatu yang baik. Yang kedua, membenci objek. Kita berpaling dari objek karena dianggap buruk atau jelek. Itu disebut afektivitas negatif. Nah, tetapi pada dasarnya, ini menurut Plato ya, dan Aristoteles juga, dia mengatakan bahwa sebenarnya objek dari keinginan dan kecenderungan manusia itu adalah kebaikan. Jadi sebenarnya apa sih yang menarik bagi manusia? Apa sih yang mempengaruhi manusia? Menurut Plato dan Aristoteles itu adalah kebaikan. Ya, manusia itu akan selalu tertarik kepada yang namanya kebaikan. Nah, ini nanti kalau wah gimana dengan fall ya, itu nanti ya. Cuman ini kita membahas tentang filsufnya dulu. Menurut Plato dan Aristoteles yang baik itu ada 3 jenis. Yang pertama, baik karena berguna atau bonum utile. Contohnya kita kuliah karena kita yakin bahwa kuliah itu berguna nanti untuk kita. Yang kedua, itu adalah baik karena menyenangkan atau bonum delectabile. Yaitu contohnya kita suka membaca filsafat karena hal itu menyenangkan contohnya. Kemudian yang ketiga itu baik karena pantas atau memiliki nilai, bonum honestum. Nah, ini yang paling tertinggi. Yaitu contohnya kita memilih cinta, kita memilih keadilan, kita memilih keindahan, kita memilih kreativitas karena kita tahu bahwa di dalam hal-hal itu tuh ada nilai ya, di dalam hal-hal itu ada nilai yang nilai itu adalah kebaikan. Nah, hubungannya apa dengan afektivitas? Jadi afektivitas itu sebenarnya kayak magnet gitu ya. Manusia itu kayak punya magnet dengan kebaikan ya. Kita tuh pada umumnya tertarik kepada sesuatu yang baik dan selalu menolak sesuatu yang buruk atau jahat menurut kita. Nah, ini bukan berarti bahwa yang baik menurut kita udah pasti benar gitu ya. Tapi apa yang kita anggap baik itu akan selalu menarik kita. Seperti itu. Itulah afektivitas. Nah, afektivitas itu merupakan tanda nyata bahwa yang tadi Heidegger bilang keterbukaan itu adalah cara berada manusia. Keterbukaan ini sekaligus membuka diri manusia untuk dipengaruhi oleh yang dari luar dirinya gitu. Ya. Jadi itu tuh gimana? Afektivitas tuh lebih dari sekedar perasaan gitu. Tapi betul-betul ya perasaan tidak ada di dalam afektivitas. Tetapi afektivitas itu adalah keterbukaan untuk dipengaruhi oleh apa yang di luar dirinya, gitu ya. Nah, jadi pengaruh-pengaruh ini membuktikan kekuatan sekaligus kerentanan dari manusia. Nah, kita sekarang lihat pandangan-pandangan dari filsuf-filsuf ya. Nah, di sini kita lihat dari Sartre dulu. Dari Sartre itu dia mengatakan bahwa keterbukaan dan afektivitas itu melahirkan kelemahan. Ya, kelemahan atau vulnerability manusia
Dan cara untuk mengatasinya adalah selalu menidak atau menolak gitu ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita terbuka terhadap apa yang di luar kita itu kan ya memang kita tuh bisa rentan untuk tersakiti gitu ya. Sartre mengatakan bahwa hell is other people atau neraka adalah orang lain. Sartre mengatakan bahwa orang lain itu akan siap selalu mengobjektifikasi kita dengan tatapan-tatapan mereka kalau kita itu tidak siaga gitu. Contohnya kalau misalkan kita di taman ya, lagi sendirian, itu kita bebas mau ngapain aja, mau jungkir balik, kayak mau apa gitu ya. Tapi ketika satu orang aja masuk ke taman yang tadinya kosong, itu kita tuh pasti sikap kita berubah. Nah, kenapa? Karena sebetulnya manusia itu selalu saling mengobjektifikasi satu dengan yang lain. Itu ya. Sehingga Sartre mengatakan, maka karena manusia memiliki menurut dia kelemahan ini gitu ya, keterbukaan ini sebagai keadaan di mana kita selalu rentan untuk diobjektifikasi oleh orang lain, maka sikap kita adalah harus selalu menolak, menidak terhadap objektifikasi orang lain. Sebaliknya kalau bisa kita objektifikasi mereka duluan gitu ya, supaya kita tidak diobjektifikasi. Nah, ini pandangan ini bertentangan dengan contohnya Emmanuel Levinas gitu ya. Nah, menurut Levinas justru keterbukaan dan afektivitas itu melahirkan sikap etis. Ya, menurut Levinas, keberadaan orang lain atau yang lian itu tuh menunjukkan kepada kita bahwa ada yang di luar batas keakuannya aku, gitu. Ya, jadi yang lian itu menunjukkan bahwa oh ternyata aku tuh nggak bisa mencerap secara total apa yang di luar diriku. Buktinya apa? Ada yang lian yang tidak bisa kukuasai secara total. Itu. Nah, yang lian ini mewahyu lewat wajah-wajah yang telanjang. Nah, itu istilah dari Levinas ya. Jadi istilahnya ketika aku itu melihat Angga ya, aku melihat Gene gitu. Itu aku tuh melihat wajah mereka yang telanjang, wajah polos. Di mana itu mengetuk hatiku untuk aku tuh membuka diriku untuk bertanggung jawab atas mereka dan bersikap baik kepada mereka. Jadi melalui orang lainlah justru aku mengenal diriku sendiri. Melalui aku menolong mereka atau bertanggung jawab atas mereka. Respon saya terhadap wajah yang lain itu ya, keterbukaan saya terhadap yang lain itu hanya melahirkan satu respon, yaitu me voici atau inilah aku. Nah, disinilah lahir yang namanya etika, dari pertemuan aku dengan wajah-wajah telanjang orang lain yang mendorong kita untuk menolong orang lain, bertanggung jawab atas orang lain, dan bukan justru mengobjekkan orang lain. Nah, kita lihat dua sikap yang berbeda ya, terhadap keterbukaan dan kemampuan sesuatu yang di luar kita untuk mempengaruhi kita. Terakhir ya ini ya, freedom. Oke, saya akan mempercepat aja lah ya. Nah, yang ketiga, manusia itu memiliki freedom yang berhubungan dengan preferensi keputusan tanggung jawab manusia. Kehendak manusia itu bersifat bebas. Ya, kebebasan dan moralitas. Jadi kebebasan manusia ini sangat berkaitan erat dengan moralitas dan etika. Tanpa adanya kebebasan, maka kita tidak bisa menilai etis atau tidaknya tindakan seseorang. Oke ya. Nah, jadi manusia itu memiliki moralitas itu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ya. Dan moralitas itu lahir dari apa yang namanya freedom. Nanti kalau ada yang mau tanya tentang determinisme apa nanti aja ya, ketika Q&A gitu, saya nggak sempat. Nah, ini moralitas manusia itu saya melihat dari dua tokoh, yaitu yang pertama Søren Kierkegaard, itu dia memandang moralitas manusia itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap estetis, yaitu ketika manusia masih dikuasai oleh hawa nafsunya, yang penting adalah kesenangannya sendiri. Kemudian nanti naik kepada tahap etis, yaitu dia sudah mulai tahu tentang moralitas. Tapi yang ketiga adalah tahapnya teologis, yaitu lompatan iman. Di mana menurut Kierkegaard, tahapan religius itu manusia mampu melakukan perintah Allah dengan iman. Contohnya adalah Abraham. Abraham disuruh oleh Allah untuk membunuh anaknya sendiri, menyembelih anaknya sendiri. Secara etis, apakah itu etis? Tentu saja tidak. Ya, itu adalah kelihatan sangat kejam. Tetapi secara tahap teologis atau religius, Abraham tuh melakukan ini atas dasar imannya. Dan menurut Kierkegaard itu adalah moralitas yang sesungguhnya yang menyatakan bahwa orang ini atau Abraham ini adalah seorang yang otentik.
hanyalah iman yang bisa membuat seseorang hidup otentik, itu menurut Kierkegaard. Nah, lawannya di sini adalah Nietzsche. Nietzsche mengatakan bahwa tidak ada moralitas, karena dia ini kan nihilisme, ya, nihilistis gitu. Dimana setelah kematian Tuhan, segala sesuatu yang absolut itu sudah nggak boleh ada lagi di dunia ini. Nah, terus bagaimana kok ada orang yang bilang bermoral dan tidak bermoral? Menurut Nietzsche itu adalah karena pembagian antara kelas sosial, budak dan tuan gitu. Nah, kalau tuan itu kan ciri-cirinya adalah dia itu selalu ingin berkuasa gitu kan. Sedangkan moralitas budak, ya, dia menyebutnya moralitas budak, itu menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang selalu buruk, selalu opresif. Tapi memang sulit untuk dijatuhkan. Nah, karena mereka ini nggak bisa melawan si tuan-tuan ini, maka orang-orang dengan moralitas budak itu menggolongkan sikap mereka yang pasif, sikap mereka yang menerima, sikap mereka yang katanya rendah hati, sikap mereka yang suka menolong satu sama lain, itu digolongkan sebagai bermoral atau berakhlak gitu ya. Dan sebaliknya yang tuan-tuan lakukan itu baru digolongkan sebagai sesuatu yang jahat. Ya, padahal itu semua hanya pelarian saja menurut Nietzsche. Karena sebenarnya moralitas itu tidak ada, ya. Dan itu hanya dibentuk dari kelas sosial saja. Oke, nah dapat disimpulkan dari semua contoh-contoh ini, dalam filsafat terdapat berbagai pandangan mengenai struktur non-fisik manusia ini dan bagaimana ia menubuh dalam hidup sehari-hari manusia. Nah, di sini berbagai pandangan, jadi itu kita nggak bisa bilang, oh pasti yang filsafat itu cuma Kierkegaard doang atau Nietzsche doang, nggak bisa. Tapi banyak pandangan di sini yang saya juga tadi menghadirkan orang-orang yang kira-kira bertentangan gitu ya. Sehingga kita tidak dapat membatasi pandangan filsafat pada satu jalur saja. Nah, tapi kita tetap harus mengapresiasi filsafat ya. Yang pertama, filsafat itu mengkategorikan dengan baik dan juga secara rasional siapa itu manusia. Yang kedua, dia juga bisa berfungsi memberi dasar rasional bagi dogma atau kepercayaan seseorang. Yang ketiga, ada hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan kebenaran. Ini sebagai seorang Kristen gitu ya. Dan yang keempat, merefleksikan manusia itu secara beragam. Jadi nggak satu pandangan saja, karena memang dia itu berdasar rasio ya. Jadi dia akan selalu bersedia untuk dikritik dan memperoleh pandangan-pandangan yang baru. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen harus tetap memiliki sikap kritis ya terhadap filsafat terhadap pandangan filsafat tentang manusia. Nah, saya menggunakan ini ya, kesukaannya Walters juga ini ya, CFRC, Creation, Fall, Redemption, Consummation, ya, di mana ini sebagai kerangka kita untuk mengevaluasi bagaimana guru-guru di sini mau mengajar filsafat bagi murid-muridnya gitu ya. Nah, dari C dulu nih, kan filsafat itu memang tidak banyak membahas mengenai asal-usul manusia, yaitu fokusnya ya hidup manusia di dunia ini secara keseluruhan gitu kan. Dan banyak sekali pandangan-pandangan yang beragam. Ada eksistensialisme ya, ada pandangan idealisme Jerman, ada juga pandangan dari Middle Ages gitu ya. Nah, saran saya bagi para pendidik Kristen, mari kita tekankan terlebih dahulu bahwa manusia diciptakan Allah sesuai gambar dan rupanya ya, sebelum kita nanti masuk kepada penjelasan filsafat. Kemudian yang kedua, fall ya. Memang filsafat itu tidak membahas sama sekali mengenai dosa. Ya, manusia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan ya untuk otentik pun tidak perlu diperbaiki juga nggak apa-apa, gitu ya. Contoh kalau Plato itu manusia memperbaiki diri melalui virtue atau moral. Socrates melalui belajar filsafat. Descartes melalui berpikir dan berpikir. Saran bagi pendidik Kristen, fall itu harus ditekankan. Karena tanpa menekankan fall, kita tidak butuh grace. Nah, kemudian yang ketiga adalah redemption. Nah, kita butuh penebusan. Tentu filsafat tidak membahas hal ini. Menurut filsafat, manusia mampu memperbaiki diri sendiri. Yang keempat adalah consummation. After death itu menurut filsafat tidak ada apa-apa ya. Akhir dari manusia itu adalah kematiannya. Tentu sebagai guru-guru Kristen kita juga harus memberikan tambahan mengenai consummation ini yang tidak diajarkan oleh filsafat gitu ya.
Untuk usulan atau pertimbangan bagaimana para guru-guru Kristen mengajarkan soal filsafat ini, ya kita harus melihat bahwa all truth is God's truth. Itu seperti yang dikatakan Agustinus dan juga diteruskan oleh John Calvin. Artinya itu semua pengetahuan pasti berasal dari Allah dan pasti bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus ingat, filsafat dan teologi itu beda dalam hal metode dan juga objeknya dan juga dasarnya. Ya, filsafat itu dasar rasio. Ya, jadi jangan pakai Alkitab untuk berfilsafat gitu. Tapi kalau teologi dasarnya Alkitab gitu ya. Nah, jadi kita harus melihat perbedaannya juga, tetapi kita juga melihat filsafat bisa membantu kita juga begitu ya. Nah, ini yang kedua, membantu dalam memberi dasar rasional dalam menjelaskan imago Dei. Contohnya kalau di Alkitab kan cuma dikasih tahu manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, filsafat membantu gimana maksudnya itu. Seperti yang saya jelasin tadi, contohnya membagi menjadi struktur fisik dan non-fisik, contohnya apa saja gitu ya. Kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana aplikasinya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya apakah filsafat Kristen itu mungkin ya? Nah, nggak mungkin sih kalau filsafat itu dibatasi hanya untuk agama Kristen. Ya, atau mungkin kalau filsafatnya itu sejarah pemikiran Kristen, contohnya gitu ya bisa masuk ke filsafat. Tapi filsafat Kristen itu mungkin bisa kalau disebut sebagai sebuah worldview atau sudut pandang gitu. Contohnya kayak bagaimana orang Kristen itu memandang filsafat. Ya, jadi itu lebih kepada worldview Kristen memandang filsafat seperti itu. Tapi kalau filsafatnya itu harus dikristenkan ya, menurut saya itu terlalu berlebihan begitu ya. Ya biarin aja filsafat itu apa adanya, seperti itu begitu kan. Tapi kita sebagai orang Kristen melihat dengan lensanya kita, worldview-nya kita, itu masih mungkin. Nah, kemudian yang keempat, ada dialektika antara keduanya. Walaupun teologi dan filsafat ada dalam ranah metode yang berbeda, masih dimungkinkan terjadi relasi dialektika di antara keduanya. Hal ini bukan berarti mencampurkan ya, nanti kira-kira filsafat itu dibaptis menjadi Kristen, enggak kayak gitu. Tetapi bisa kita melihat satu persoalan dari dua perspektif yang berbeda, yang satu dari filsafat, yang satu dari teologi, dan bisa mungkin menghasilkan jalan tengah ya di antara mereka itu. Justru semakin baik. Ya, kita harus mengingat bahwa teologi itu bukan kitab suci ya. Teologi itu adalah ilmu juga yang mempelajari mengenai Tuhan, dasarnya kitab suci. Tapi apakah teologi bisa salah? Ya bisa. Kalau nggak bisa, teologi sama dengan Alkitab gitu kan. Tapi yang kita lihat di sini adalah teologi dan filsafat ini sama-sama ya mau mempermuliakan Allah melalui ilmunya masing-masing. Capek saya. Maaf ya, rada lama ya. Ya, gitu aja. Silakan. Angga. Oke. Terima kasih Bu Jess presentasinya. Semoga bisa dimengerti ya. Ya, saya sebenarnya butuh waktu mencerna, tapi Bung Angga akan memberi saya waktu mencerna sebelum kita semua akan ke Q&A. Karena Bu Angga akan membawakan tanggapan terhadap presentasi Bu Jess. Silahkan, 10 menit Bung Angga. Thank you. Mungkin sampai 10 menit singkat aja. Mungkin sebelumnya aku pakai slide ya. Aku coba mengambil sebuah mungkin ke sudut pandangku dari dengerin presentasi Ci Jessica. Mungkin ada beberapa hal ya yang bisa di note sebelum aku mau ada pertanyaan juga. Yang pertama, menurutku yang menarik berarti kan kita bisa lihat bahwa ternyata sebenarnya baik filsafat maupun kekristenan kita sama-sama setuju bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari aspek material atau fisika. Jadi kedua-duanya setuju manusia ada aspek struktur fisiknya juga, itu kan pertama. Nah, lalu baik filsafat maupun keduanya setuju bahwa manusia memiliki keistimewaan ketimbang ciptaan-ciptaan lainnya. Jadi dua-duanya memandang manusia itu sebuah ciptaan yang khusus, yang spesial di dunia. Ini kan yang kita lihat asumsi dasarnya dua-duanya. Nah, terus yang menarik sebenarnya menurutku kan tadi Ci Jess bahas ada 3 tuh, ada rasio, afeksi, sama kehendak. Nah, sebenarnya kan kita bisa lihat ini kekristenan juga melihat hal yang sama kan. Untuk rasio, kita banyak sering ngomong pernyataan Allah itu memakai logos, bahwa pengenalan akan Allah juga mempergunakan rasio kita. Nah, afeksi malah untukku menarik karena ini kan adalah aspek penting di dalam pemikiran Agustinus kan. Agustinus kan
afeksi itu penting karena sebenarnya ultimatnya mencapai, untuk Agustinus kan pengenalan akan Allah soal afeksi kan. Kemana arah hati kita di saat kita berada, di situ kita bisa mencapai pengenalan akan Allah, menjadi manusia yang penuh, menjadi imago Dei yang sempurna. Nah, kalau soal kehendak pun menjadi isu yang dibahas oleh banyak pemikir-pemikir Kristen. Tadi kan Cijes ada sedikit bahas soal deterministic free will itu kan. Nah, jadi ini kan isu yang sebenarnya bisa baik dalam filsafat maupun dalam teologis. Jadi sebenarnya mungkin bisa ada dialog untuk ya mendiskusikan, mencari solusi bersama ketika mungkin teologi bahasa penjelasannya kurang mungkin ya. Nah, mungkin satu aku pertanyaan yang singkat dulu, Ci. Tadi kan soal dari CFRC, itu kan mungkin permasalahannya bagaimana kalau filsafat CFRC, oke lah creation nggak banyak bahas. Soal fall kan tadi sekilas seakan di dalam filsafat tidak ada aspek fall, tapi bukannya sebenarnya di dalam filsafat semua, yang aku sepengetahuanku ya, umumnya punya dasar yang sama bahwa seakan-akan filsafat pada dasarnya filosofi awalnya kan menjadi satu jalan untuk manusia mencari solusi akan permasalahan gitu kan. Bahwa kayaknya manusia kayak seakan menyadari dia ditempatkan di dunia dan menyadari ada kerusakan, ada penderitaan, makanya menggunakan kayak Plato kan gitu kan, pakai filsafat, filosofia untuk mencapai eskaton mungkin keselamatan. Menurut Cijes gimana? Jadi aku melihatnya in a way ada aspek fall di situ. Maksudnya aspek fall di dalam para filsuf ini percaya fall atau enggak gitu ya maksudnya? Mungkin tidak spesifik manusia jatuh, cuman ada permasalahan gitu. Manusia punya masalah harus diselesaikan. Iya. Ya, kalau filsafat tentu mengakui ya bahwa manusia tentu memiliki permasalahan ya. Nah, tetapi kalau dibilang dosa dan harus ditebus sih enggak gitu. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan manusia itu mengalami sesuatu ya dia harus cari jalan keluarnya melalui apa ya, melalui apa yang sudah ada dalam dirinya tadi, kemampuan untuk berpikir, afektivitas dan juga freedom tadi. Itu kan sudah ada kan, given gitu loh dalam diri manusia dan bukan diciptakan ya, memang given kan. Mereka itu tidak ngomong tentang Tuhan, melainkan dia harus cari solusi itu sendiri begitu, bukan melalui redemption ya. Kalau kita kan harus ya percaya Tuhan. Oke, ya maksudnya berarti kan tapi kita bisa ada aspek permasalahan itu sebenarnya ya di filsafat in a way gitu. Nah, sama aku juga mau nanya satu, Ci. Aku ngelihat pengetahuanku kan di filsafat sendiri juga ada akan trajektori berpikir. Kalau misalnya dari Descartes ya, aku ngambil dari era yang mungkin lebih modern, bahwa awalnya kan persoalannya individualistis, cogito ergo sum, lalu makin ke sini Levinas, terus masuk postmodern kan lebih ke komunal, lebih yang lain, otherness. Menurut Cijes, apakah sebenarnya trajektori yang sama juga harusnya kita aplikasikan di teologi, di dalam pendidikan, bahwa mungkin awalnya era modern lebih mementingkan prestasi diri, murid kan dibekali untuk kepentingan diri, nilai segala, makin ke sini pergerakan filsafat kan sudah menyadari, oh ternyata kehidupan itu bukan soal, menjadi manusia itu bukan soal dirimu, menjadi manusia itu soal bagaimana kamu, kalau Levinas ya, tanggung jawabmu terhadap etika, terhadap yang lain. Nah, apakah itu sebenarnya jadi nilai yang perlu kita sebagai pendidik pelajari juga, bahwa jangan-jangan model kita mendidik murid sekarang ini membentuk orang-orang yang individualistis, yang nggak peduli dengan sekitarnya. Iya. Karena memang kan eranya memang gitu ya, yang sejak Descartes itu menonjolkan subjektivitas gitu kan, nanti kan didobraknya nanti setelah eranya Hegel gitu kan, nanti pertama-tama yang buka gerbangnya antar Nietzsche, kemudian nanti muncul Heidegger, kemudian nanti muncul eksistensialis yang lain gitu ya. Tetapi ya sebetulnya ya apa ya, kalau dibilang apakah filsafat itu sudah bercerai dengan individualisme tadi dan bergabung dengan Levinas gitu ya, saya rasa tidak gitu, karena memang masih banyak yang bertahan di situ gitu kan. Nah kalau misalkan para guru pengen misalkan ambil pandangan Levinas untuk menekankan community ya nggak apa-apa sih, cuman kita tetap harus jujur juga gitu bahwa filsafat memang terdiri atas banyak pandangan begitu ya, jangan sampai kita
Ya memang kita mau ambil yang ini, tapi jangan juga kita bilang filsafat cuman yang ini gitu ya. Nanti mereka baca Nietzsche kaget-kaget, loh katanya filsafat baik, ya kenapa ini ada moralitas budak dan tuan gitu kan. Nah jadi memang ya semua ilmu harusnya memang diajarkan ya sedemikian rupa. Cara memandang kita lah yang membedakan dengan orang lain gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin terakhir ya Ci, solusi ke floor terakhir. Lalu jadi ketika kita ngomong dialektika antara teologi sama filsafat, Cis, gimana? Apakah dialektika itu in the end dialektikanya semu? Maksudnya in the end ya teologi murni tidak terpengaruh filsafat, atau sebenarnya ya di dalam prosesnya mengikuti zaman teologi pun kayak menurutku aku ngeliatnya jangan-jangan konsepsi imago Dei juga bergeser kan sepanjang sejarah dari abad pertama sini kan imago Dei-nya juga mungkin ada pergeseran. Jangan-jangan di dalam dialektika berarti ya teologi pun pemahaman kita akan Tuhan bergeser sesuai dengan tools yang filsafat berikan. Kalau misalkan dibilang bahwa teologi itu mengikuti filsafat ya, itu bisa iya bisa tidak sih gitu. Karena nggak selalu teologi itu mengikuti filsafat loh, ya kan? Kan ada beberapa sikap tuh teologi terhadap filsafat. Kalau saya catatnya ada 4 gitu kan, ya secara umum aja ya. Ada yang menikahkan seperti Justinus Martyr, Clement, gitu. Terus ya Paul Tillich mungkin ya, atau beberapa teolog yang lain gitu kan. Kemudian ada juga yang menganggap filsafat ini cuman handmaiden-nya seperti idola Anda ya, Agustinus, kemudian Aquinas dan lain. Kemudian ada juga yang memisahkan ya, artinya kita punya jalan sendiri-sendiri ya, contohnya kayak Blaise Pascal, Schleiermacher ya kan, Immanuel Kant gitu kan. Terus ada juga yang keempat menceraikan atau mempertentangkan keduanya, seperti yang tadi dikutip Samuel itu ya. Apa hubungannya Athena dan Yerusalem itu katanya Tertullianus, terus Karl Marx, kemudian Nietzsche juga kayak gitu kan. Nah, jadi ada berbagai sikap sih, gitu. Nggak bisa kita bilang, oh teologi sekarang sudah mengikuti filsafat. Sampai sekarang juga yang ngomong filsafat setan juga banyak kan gitu kan. Jadi ya memang nggak bisa digeneralisasikan begitu. Terus tadi menarik ya, tadi kan si Angga juga bilang apakah dialektika yang dilakukan oleh teologi dan filsafat itu jadinya hanyalah dialektika semu kayak gitu ya Angga ya. Mau dilanjutkan nggak itu atau gimana? Nggak sih. Kalau Cici mau bahas hubungannya, jadi itu kan maksudnya untuk pendidik kan kadang-kadang ketakutan di situ. Misalnya kita punya murid bahasa filsafat, wah itu bahaya. Misalnya nanti kamu jadi nggak Kristen lagi. Itu gimana? Mungkin ke situ jadi kan. Mungkin aku bantu tambah dikit deh pertanyaannya Bu Jess biar agak mendarat. Soalnya di Indonesia pendidikan itu filsafat tidak masuk dalam kurikulum kan. Filsafat tidak ada di kurikulum nasional maupun kurikulum pelajaran agama. Mungkin pertanyaannya sebenarnya begini. Pertama, perlu nggak sih ngajarin filsafat ke anak-anak kita gitu kan? Kalau perlu, kira-kira di mana diselipinnya kan? Apakah di pendidikan agama atau di pendidikan sains atau di pendidikan sosial? Nah, kalau kira-kira perlu diselipkan gitu, lalu pertanyaan ketiga adalah kira-kira apa yang perlu diselipkan gitu kan? Jadi pertama perlu atau enggak, kedua kira-kira mau diselipkan di mana, ketiga baru apa yang perlu diselipkan begitu mungkin. Itu mungkin lebih maksudnya begitu. Jadi gimana caranya gitu, Ci? Ya, thank you, Jen. Iya. Supaya nggak jadi dialektika semu tadi ya. Iya. Maksudku kan ujung-ujungnya jangan sampai dialog nih, tapi ujung-ujungnya tetap ya kembali ke kebenaran ini gitu kan, satu solut. Iya. Oke, memang kalau filsafat kan tidak ada di dalam kurikulum nasional gitu ya. Apakah perlu? Nah, sebetulnya kan memikirkan contohnya manusia itu dibilang terdiri atas tubuh dan jiwa. Terus habis itu bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Itu kan sebetulnya sudah berfilsafat. Mau dimasukkan kemana saja bisa, karena intinya kan semua kegiatan berpikir itu bisa dibilang juga mencari kebijaksanaan gitu ya, mencari pengetahuan gitu. Jadi mau dimasukkan kemana saja ya menurut saya nggak masalah. Kemudian bagaimana cara memasukkannya? Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu ngotot gitu ya. Contohnya ada juga yang khotbah tapi pakai tokoh-tokoh filsafat tapi salah semua contohnya gitu kan. Ya nggak usah kayak gitu. Kalau pas cocok aja, kalau pas memang temanya membahas itu
ya kita masukkan, tapi kita jangan langsung kayak filsafat murni kita masukin kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk yang supaya tidak terjadi dialektika semu tadi, atau bagaimana supaya diskursusnya itu memang bisa masuk satu sama lain, menurut saya tuh masing-masing ilmu itu harus mengakui keterbatasannya, termasuk teologi, ya, termasuk filsafat, termasuk sains begitu. Nah, dengan menyadari keterbatasan ilmu kita, jadi di dalam diskursus selalu mengandaikan yang adanya keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan, seperti Angga bilang, ya jadinya diskursus semu. Artinya kembali lagi bahwa saya yang paling unggul daripada yang lain. Gitu. Jadi memang diskursus itu mengandaikan sebuah sikap keterbukaan, tetapi juga ada sikap kritis. Ya, jadi di mana di dalam misalkan terjadi dialog antara filsafat dengan teologi atau filsafat dengan sains, itu juga sudah biasa kok dalam dunia akademik itu terjadi yang namanya mengkritik satu sama lain gitu. Tapi yang penting itu kan udah biasa ya di dunia akademik, asalkan setelah diskusi jangan ada sikap benci ataupun melabeli satu sama lain. Menurut saya sih supaya nggak semu gitu ya. Jadi betul-betul ada sikap keterbukaan. Mute. Sekarang kita akan buka untuk floor bertanya. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung hands up atau chat di private chat di everyone. Oke, Pak Budi ingin bertanya. Mulai, silahkan, bos. Bu Yesi, saya ingin tanya, kan kita berbicara konteks di dalam pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi saya menyoroti lebih kepada pendidikan Kristen. Artinya yang sekolah-sekolah Kristen di Indonesia gitu ya. Nah, kalau tadi kan Bu Yesi mengatakan harus diskursus yang makin intensif dan terbuka gitu istilahnya saling gitu. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia baik sekolah Kristen, STT, Universitas Kristen gitu kan, itu kan sangat eksklusif gitu ya. Nah, di tengah-tengah kalau kita berbicara tentang tadi Bu Jessy membahas tentang filsuf gitu ya. Tapi kita lihat bahwa perkembangan filsuf sampai yang filsuf modern itu semakin jauh gitu ya dari konteks pemikiran yang eksklusif gitu di dalam eksklusif maksud saya di dalam pendidikan Kristennya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ini menjadi sebuah mempertahankan yang disebut kebenaran, padahal kebenaran itu masih punya ruang yang terjadi diskusi yang sangat banyak gitu ya. Tapi klaim-klaim itulah yang membuat saya melihat bahwa klaim-klaim yang terjadi sebenarnya ketika dia mengklaim sesuatu di dalam satu institusi, kalau di dalam institusi itu sendiri personnya tidak melakukannya, maka akhirnya akan berdampak kepada kita ngomong pendidikan anak-anak gitu ya, atau generasi yang sekarang ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu melihat kondisi yang seperti ini di Indonesia? Pasti Ibu juga pengajar di UPH gitu ya. Silakan Bu. Ya, kalau kami sih terutama di UPH ya, tapi saya sih cenderung juga yang namanya setuju juga sih dengan sikap yang diberikan. Ya memang sikapnya adalah ini ya, menerima yang namanya integrasi kalau kami gitu. Tentu saja di backingin dengan yang namanya wawasan dunia Kristen. Jadi wawasan dunia Kristen itu bukan yang istilahnya nggak boleh belajar apa-apa, yang dikit-dikit ngomong ini sesuai firman. Nah kalau kayak gitu gimana kita bisa maksudnya berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang dari berbagai jurusan begitu kan? Itu kan bakal sulit sekali. Walaupun demikian ya kita memang tetap memegang yang namanya fall ya. Fall ya iya betul ada fall, tapi kan bukan berarti itu menutup diskusi kita dengan semua pemikiran yang ada di luar Alkitab
gitu. Contohnya kita juga percaya yang namanya adanya anugerah umum begitu kan. Jadi kan kita juga melihat bahwa oh ternyata orang di luar Kristen pun memiliki pemikiran yang baik begitu. Makanya kita juga belajar filsafat juga tenang aja gitu kan, karena kita sudah ada yang namanya wawasan dunia Kristen. Kalau filsafat Kristen itu yang tadi saya bilang apakah bisa filsafat Kristen? Ya menurut saya kalau filsafatnya cuma didominasi agama Kristen ya bahkan itu bukan filsafat begitu kan. Tetapi kalau filsafatnya dipandang dari sudut pandang atau wawasan dunia Kristen itu sih menurut saya masih mungkin begitu. Dan bagaimana caranya untuk terbuka ya sebenarnya memahami dulu sih, memahami bahwa sebetulnya all truth is God's truth dulu begitu. Ya memang nggak mudah sih Pak. Dan kami juga masih bergumul juga gimana ya caranya supaya integrasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena kan memang sampai sekarang itu yang menjadi permasalahan sejauh mana sih teologi itu harus terbuka terhadap ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Apakah terbuka sedikit, terbuka banyak, atau terbuka setengah? Nah, itu yang menjadi pergumulan kita. Tapi setidaknya mesti dimulai dengan sikap yang mulai mau berintegrasi, berdialektika satu sama lain. Begitu sih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Saya sedang menunggu ini. Ya, mungkin sambil nunggu aku satu, Ci. Kalau enggak tanya. Tuh, Boki boleh. Oke, boleh. Oh, enggak apa-apa, mangga. Silakan. Enggak apa-apa. Boki ada pertanyaan? Enggak. Pertanyaan anak muda lebih essential question. Enggak apa-apa, Oke mangga. aja, Bu. Angga mah nanti bisa banyak, Bu, sama Bu Jess, Bu. Belakangan, Bu, itu, Bu. Iya. Boki boleh. Saya sebenarnya nggak mau ini sih apa nggak mau tanya, nggak mau menanggapi saja respon, tapi feel free silakan. Menanggapi juga boleh, Bu. Silahkan, Dulu, Bu. Siapa tahu nanti men-trigger kan? Oke. Thank you sebelumnya Bu Jessica. Senang ya rasanya ketika melihat ada perempuan gitu ya, perempuan atau wanita lah ya, menyukai hal-hal kayak begini. Rasanya waduh menarik sekali. Nah, saya ingin share aja apa yang tadi yang Ibu sudah sampaikan. Bagi saya ini menjadi salah satu tantangan ya bagi kita yang berkecimpung di dalam pendidikan Kristen ketika mau jadi dosen ataupun guru-guru. Nah, ketika menghadapi generasi-generasi. Nah, yang ingin saya coba tadi responin daripada pertanyaannya Angga dan juga Geni ya, yang maksudnya ini nyelipnya di mana di dalam kurikulum. Nah, di dalam pendidikan Kristen, setahu saya, kalau saya salah dikoreksi, ada kurikulum in-use, kurikulum yang memang atau formal kurikulum yang dipakai, misalkan K13 yang government juga sounding ini arahannya. Tapi juga ada namanya null kurikulum atau kurikulum kosong yang dimana ini harus banyak diisi di dalam aspek relasinya dengan murid. Tapi juga ada ketika kita menerapkan kurikulum apapun gitu ya. Istilahnya kan dulu ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau menterinya dulu belajar misalkan di Cambridge atau di mana, nanti aliran kurikulum yang dipakai ke sana. Nah, dengar-dengar ini juga Mas Nadiem nih ya, Mas Menteri belajar akan mengeluarkan kurikulum baru arahannya ke Finland. Nah, akan selalu pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Itu yang pertama. Nah, bagaimana sebagai sekolah Kristen kita menyikapi formal kurikulum atau kurikulum in-use yang digunakan. Karena setiap kurikulum yang dipakai ini tentunya di dalam filsafat pendidikan ini banyak sekali ketika Rousseau dengan pendekatannya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini ada hal yang menarik sekali saya lihat. Rata-rata sekolah-sekolah ini ya take it for granted, ya menerimanya, mengelolanya, dan sebagainya. Makanya apalagi kondisi dari Sabang sampai Merauke, sekolah-sekolah itu kan beraneka ragam. Pertanyaannya bagi kita sebagai sekolah Kristen, bagaimana kita mengelolanya formal kurikulum atau kurikulum in-use ini di dalam perspektif worldview. Nah, di sini ada yang namanya hidden kurikulum. Nggak apa-apa, pelajari saja, jangan alergi terhadap apapun yang
yang memang menjadi kurikulum yang digunakan. Tetapi bongkarlah, nah ini namanya hidden kurikulum, kurikulum yang ada di sana. Nah, ketika membongkarnya, bongkarlah dengan ground motif CFRC. Jadi ada berapa orang itu ketika dengar creation for redemption consummation, mereka itu kayak itu sebuah apa ya? Merasanya kayak ya ini kayak teologi, padahal bukan. Nah, saya senang sekali tuh tadi Ibu Jessica sampaikan ini adalah worldview. Ketika kita bicara worldview kita apa? Ada juga ketika saya lakukan pendampingan, kita tidak melakukan integrasi karena kita tidak menganut dikotomi dua ataupun dualisme, ini sacred, ini sekuler gitu kan dan sebagainya. Kita tidak. Tapi ketika kita melihat aspek apapun di dalam dunia, kita menggunakan cara pandang apa nih? Berdasarkan apa? Nah, ketika kita berkata kita menggunakan biblical worldview, maka yang istilahnya meta narasi atau grand story, ini loh isinya Bible, yaitu peristiwa penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Nah, disinilah kacamata kita yang harus kita pakai. Nah, di sini ada hal-hal yang menarik. Makanya salah satu pendekatan, jadi pendekatan banyak ketika kita menerapkan biblical worldview di dalam murid-murid, ya tadi misalkan dialektika dan sebagainya, ini inquiry sekali, bagus sekali. Tapi ada juga pendekatan via story, ada juga pendekatan via essential question. Meresapnya di mana? Ini bukan hanya di area agama gitu ya, ini tugas guru agama tidak. Waktu kita bicara tentang matematika, naturnya apa sih matematika? Itu kan hanya bicara kalau Hermann Weyerwood kan numerik sama spasial saja. Waktu kita bicara chemistry, naturnya apa sih? Aspek di hewan itu ada apa? Tadi kan menarik sekali Bu Jessica katakan tentang struktur tubuh. Struktur tubuhnya manusia sama hewan itu kan ada bedanya gitu kan. Lalu kemudian kita bicara tentang tumbuhan. Ya, ketika murid belajar aspek-aspek, ya kalau Hermann Weyerwood aspek pertama sampai ke 15 sampai terakhir pistis, ya bawalah semua percakapan itu sampai kepada area pistis. Nah, meleburnya di mana? Tentu bukan jadi tanggung jawab guru agamanya dan sebagainya. Nah, satu share lagi, teman-teman, saya cukup lama melayani di sebuah sekolah Kristen. Ada satu orang yang membuat kurikulum yang menarik, ya, yang Chris Brown punya dari saya lupa jadinya. Nah, ini meresap atau terejawantahkan ke dalam berbagai macam aspek setiap apapun yang dipelajari oleh murid. Jadi seorang guru matematika pun ketika ditanya sama Kenny ya soal evolusi atau guru sains dan sebagainya itu mampu deliver gitu ya, mampu merespon, mampu berdialog dengan baik terhadap aspek-aspek tersebut tanpa kehilangan basic belief-nya. Nah, disinilah yang memang jadi tantangan. Jadi kalau mau seorang guru nih profilnya bisa menerapkan, ya banyak orang istilahnya integrasi Alkitab, kok saya sih tidak ya, karena tidak menganut dikotomi. Ketika kita pakai kacamata biblical worldview, kompetensi apa sih yang harus dimiliki? Ya terbukalah ketika kita belajar tentang filsafat. Nah, karena ada di pendidikan, ya filsafat pendidikan. Belajarlah juga baik-baik tentang Alkitab, pendekatan biblika, pakailah di sana gitu ya, karena grand story dan di sana. Tapi juga jangan lupa belajarlah juga tentang pendidikan supaya kalau bikin soal, bikin assessment, waktu ngajar bisa tahu bedanya ngajar sama khotbah dan sebagainya. Nah, ini sekedar sharing bagaimana dunia pendidikan khususnya sekolah. Kalau saya lihat kan Ibu di perguruan tinggi ya tantangannya lebih strong lagi ketika bicara tentang anak-anak di usia segitu ketika berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, ini sharing saja sih. Thank you. Ya, terima kasih Bu Oki. Memang juga harus ada kerjasama ya, maksudnya kalau ya nggak mungkin lah misalkan saya nih dosen teologi terus saya harus nguasain sains kayak Gene gitu kan. Ya memang harusnya ada dialog gitu, nggak bisa kita semuanya, saya belajar teknik industri juga, belajar arsitek juga ya, nggak bisa gitu sih, memang harus ada kerjasama kita dari sisi teologi, wawasan dunia Kristen sebagai dasarnya gitu kali ya Bu ya. Betul sekali Bu Jessica.
Ini ada pertanyaan dari vlog. Mana yang sebenarnya perlu kita lebih lihat? Filsafat dari Christian worldview atau sebaliknya, sudut pandang filosofis terhadap Kristen? Kira-kira di saat ini mana nih balance-nya yang lebih penting menurut Bu Jess? Untuk apa dulu nih? Lebih penting untuk apa? Untuk education ya mungkin. Kalau Anda teologi ya menggunakan sudut pandang filosofi untuk berteologi itu sudah diterapkan sejak zaman Agustinus. Ya kan? Itu untuk Anda teologi, jurusan teologi harus bisa begitu juga gitu kan. Nah, tapi kalau ya untuk orang-orang umum ya contohnya untuk guru-guru ini ya memang cukup itu ya, wawasan dunia Kristen mendasari apa ilmu-ilmu mereka begitu. Tapi kalau mau kayak Angga mungkin mau jadi teolog ya, suatu hari ya, harus belajar bagaimana pemikiran filosofi untuk membangun sebuah pemikiran teologi. Tentu yang level itu udah lewat ya, yang Christian worldview untuk ilmu lain udah lewat. Tuh, Gitu. Angga sudah dikodekan oleh Bu Jess untuk masuk ke Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari ada Samuel Jonathan. Silakan. Yes, suara saya jelas? Jelas. Thank you Cijis buat pemaparannya sangat insightful. Saya ada kepikiran gitu, kalau saya pikir soal relasi filsafat dan teologi ini either or gitu. Either dia itu beda banget nih, gitu kan? Karena secara natur yang namanya filsafat itu kan try to questions everything gitu ya. Pertanyaan sesuatu, criticize everything, benci status quo dan segala macam. Nah, jadi nggak ada trik temunya nih. Tapi at the same time kita juga bisa memperlakukan dia kayak tadi Cici ngomong, dipergunakan untuk alat dalam berteologi gitu. Jadi filosofia, ancilla, teologia gitu. Nah, saya penasaran nih, Ci. Kalau titik temunya lantas di mana ya gitu. Jadi saya nangkapnya itu either or. Either kamu jadikan dia sebagai hamba atau nggak ada relasi at all. Nah, jadi aku penasaran tuh, Ci. Kalau misalnya ada titik integrasi, kira-kira di mana gitu. Thank you, Ci. Oke. Ya, thank you Samuel. Aku jawabnya pakai yang waktu itu saya pernah presentasi di Circles ya. Kan tadi ada 4 sikap ya, antara menikahkan, menata layankan, memisahkan dan menceraikan gitu ya. Nah, kalau saya sih menurut saya sampai saat ini relasi yang saya rasa produktif keduanya adalah relasi dialektik gitu. Ya memang di sini saya ngambil contohnya dari tokoh Hegel itu ya. Hegel itu kan filsuf, tetapi dia juga dalam filsafatnya itu bisa berteologi juga gitu. Nah, Hegel kan pernah bilang teologi is philosophy, atau kenapa dia bisa bilang gitu? Walaupun memang kan kita sadar itu dasarnya aja udah beda. Filsafat itu rasio, teologi itu kitab suci begitu. Tapi menurut Hegel tuh dua-duanya memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu melayani Allah dan memuliakan Allah. Dan keduanya bisa berdialektika bahkan mencapai sebuah integrasi begitu. Jadi kalau menurut saya bagaimana sih integrasi itu bukanlah sebuah pencampuran antara teologi dan filsafat, melainkan sebuah kerjasama mencari sebuah jalan tengah dan solusi untuk sebuah problem tertentu. Contoh, misalkan kita menghadapi problem kekerasan seksual kepada perempuan, contohnya gitu kan. Itu kan bukan cuma masalah filsafat kan, itu juga masalah gereja, gitu kan, masalah teologis juga. Nah, gimana kita mencari baik dari teologi dan juga dari filsafat untuk mencari solusi atas masalah ini. Kita mencari sintesisnya sampai di mana gitu ya. Jadi menurut saya integrasi itu bukan masalah mencampurkan nanti tiba-tiba kayak si Genesaret ngomong bahwa penciptaan itu 7 hari literal terus dia ajarin di kelas, itulah integrasi dengan sains, ya bukan kayak gitu sih. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka mencari sebuah sintesa tadi. Pasti Samuel juga udah ngerti tentang Hegel gitu ya. Saya ngambil pemikiran itu sih bagus soalnya. Oke, makasih banyak Ci menjawab. Oke, thank you. Ya, dialektik ya, jadi dialog ya antara teologi dengan dengan filsafat. Kalau Bu Jessica pakai Hegel, kalau saya pakai Panikar, sama lah dialog. Tapi mungkin aku menarik Bu, tadi yang Bu Okin ini sebelumnya ada di floor ada pertanyaan atau ada. Mas Anas. Maaf, Mas Enes silahkan Mas. Wah, saya live aja kalau dia yang nanya. Jangan gitu. Anda kan guru ini. Waduh. Wis. Mas kameranya Mas. Jangan, aku belum mandi.
Asal kadut ini. Ngaku aku. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jess untuk paparan ini. Dan aku mau menyambung pertanyaan Samuel yang begini, yang juga mungkin aku lebih push ini Bu Jess ya, tapi feel free untuk tidak menjawab secara konklusif, dan nanti ini bisa juga dipikirkan oleh teman-teman semua, yaitu begini. Teologi itu kan juga punya aspek apofatik, saying no, begitu. Ketika sesuatu itu telah menjadi keras, mengerak, dan mungkin membuat tidak adil. Nah, dalam sejarah teologi, misalnya kan kita tahu juga bahwa teologi itu banyak yang berkompromi dengan ketidakadilan. Maka muncul kemudian reaksi teologi yang baru, begitu. Demikian juga dengan filsafat. Saya tahu ada selalu seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Jess, ada selalu pelawan dari filsafat yang sebelumnya. Nah, sekarang Bu Jess, ketika ilmu agama mau menginkorporasi filsafat, mau memanfaatkan filsafat, sedangkan filsafat juga dalam sejarahnya itu punya punya komplisit begitu, complicity terhadap ketidakadilan. Di mana suara profetik dari teologi, di mana suara no dari teologi itu. Nah, apakah ini juga tidak upaya teologi untuk kemudian juga no, ini sesuatu yang kita nggak bisa ke sana, begitu. Maaf, Mas, tadi apa ya pertanyaannya? Konklusi Jadi pertanyaan dalam satu pertanyaanku kalimat. adalah di mana aspek profetiknya dari teologi ketika filsafat itu berkompromi, komplisit terhadap ketidakadilan. Itu pertanyaanku. Mungkin maksud Mas Anas gini ya, aku coba kayak kejadian, kalau kita ingat misalnya ketika modern dianggap gagal, di mana teologi di situ kan teologi kan komplisit, malah yang mengatakan no yang profetik nanti postmodernisme kan yang akhirnya skeptis dengan metanarasi, skeptis itu maksudnya ya. Kalau yang saya tangkap kan ini ya, Mas Enes ini mau bertanya bahwa, silakan Ken. Sebenarnya pertanyaan begini, karena nanti tolong koreksi kalau saya salah, tapi saya dapatnya begini. Filsafat ini kan sebuah sistem yang dibangun kan, yang dalam sejarahnya melalui masa-masa yang diskriminatif, digunakan oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu untuk menekan kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada ketidakadilan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita masuk ke dunia teologi yang ingin mengadopsi filsafat yang atau masih berdialektika dengan filsafat yang dalam tanda kutip ini pernah punya beban masa lampau sebagai alat yang opresi, kira-kira bagaimana itu kita harus menghadapi kondisi itu? Apakah akhirnya teologi juga komplisit dengan beban-beban masa lampaunya filsafat yang merupakan produk dari sebuah sistem yang dibuat untuk mengopresi begitu? Itu mungkin pertanyaan. Iya. Saya ngerti. Jadi maksudnya, jadi maksudnya bagaimana teologi ini masih bersikap profetik di dalam, misalkan menemukan teori-teori filsafat yang mengopresi begitu ya, dengan filsafat-filsafat yang, jadi ya memang kalau dilihat bagaimana berintegrasi, tadi kan saya sudah katakan bahwa berdialektika ya. Dialektika itu saya jelaskan sedikit bahwa ada tesis, ada antitesis, dan ada sintesis ya. Ibarat kalau misalkan warna itu tesisnya hitam, ini secara bodoh-bodohan aja, maksudnya yang paling segampang mungkin ya. Misalkan kalau tesisnya itu hitam, kemudian antitesisnya itu putih, maka sintesisnya itu abu-abu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teologi dan filsafat ini berdialog atau berdialektika, menemukan bagaimana sintesis dan antitesisnya, menurut saya justru akan terungkap opresi-opresi yang ada baik di dalam teologi juga ada dong ya yang mengopresi.
filsafat juga ada yang mengopresi. Tetapi ketika bertemu, itu akan saling membongkar, karena di dalam dialektika itu ada pemikiran abstrak dan ada kritik gitu ya. Nah, jadi pastinya di situ akan kebongkar gitu, Mas, justru. Ya kan, kalau misalkan dialektika itu, kemarin Angga sempat nanya ke saya, bedanya dialektika dan sinkretisme itu apa gitu kan. Kan sinkretisme itu kan pencampuran sesuatu yang hampir mirip gitu kan dalam hal praktik. Tapi kalau di dalam dialektika itu justru kita ketemu sama orang yang antitesisnya kita gitu loh. Makanya Hegel bilang bahwa setelah jadi sintesis pun, sintesis itu suatu hari akan jadi tesis lagi dan akan muncul lagi antitesis, ntar jadi sintesis lagi, tapi nanti dia akan jadi tesis lagi, dan demikianlah seterusnya. Maka memang penting justru untuk mengadakan dialog itu, saling bongkar-bongkaran istilahnya, dan mencari, oh sebenarnya gimana sih sintesisnya itu. Itu menurut saya, Mas Indio. Saya mau tutup. Ini udah 1:30, habis ini 3 pembicara kita juga 3 orang di sini, masih ada sesi lagi habis ini ya. Jadi aku mau tutup sebenarnya begini. Ini kan banyak pendidik yang mungkin awam terhadap filsafat. Kira-kira ini kan bidang yang ruwet sekali mempelajari filsafat nih kan. Banyak orangnya, apalagi kalau sangat awam nggak tahu ini siapa ngomong siapa, tiba-tiba udah ada Aristotle ngomong apa lagi begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya sekarang ada pendidik yang menonton video ini, kemudian setelah itu mau mempelajari tentang filsafat, kira-kira dimulai dari mana, Bu Jess? Itu mungkin pertanyaan yang jadi praktikalnya nih. Anda sekarang semua udah diisi nih, udah berat nih otaknya. Nah, mungkin pertanyaannya, oke, jadi sekarang mulai dari mana sih kita membahas filsafat ini? Kira-kira resource apa yang udah ada yang bisa digunakan untuk memulai diskusi begitu? Iya, kalau belajar filsafat sih mungkin kalau lebih mudahnya ya mulai dari sejarahnya dulu kali ya. Sejarah filsafat Yunani, sejarah filsafat Barat, terus sejarah filsafat abadnya, abad modern, abad pertengahan. Jadi sekedar kenal-kenalan dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah kenalan, kan misalkan mau tahu yang lebih dalam, misalkan aku kok berminat ya sama Heidegger gitu kan. Nah, itu jangan langsung ke Heidegger-nya, nanti muntah darah ya kan. Mungkin masuknya ke kayak Cambridge Companion, tuh Heidegger mungkin, atau penulis-penulis kedua dari Heidegger. Seperti Pak Francisco Budi Hardiman, dia sudah menulis buku mengenai Heidegger. Ya, kalau mau ahlinya Kant sama Hegel gitu Pak Fitzgerald Sitorus ya. Itu dia memang ahli di situ. Kemudian untuk filsafat ketuhanan mungkin dari Romo Simon. Ya, nah jadi kita dari sumber kedua dulu gitu. Nah, ntar kalau sudah kira-kira pemikirannya kita ngerti, barulah kita ke buku aslinya gitu. Itu sih mungkin usulan saya. Lumayan banyak kok, maksudnya source dalam bahasa Indonesia dari penerbit-penerbit kayak Triarkara, Canisius itu kan banyak. Jadi nggak terlalu susah sih harusnya. Oke. Dari para petua-petua kita, Bu Oki, Cynthia atau Bu Ketua atau Pak Budi, ada komen lagi tambahan? Cukup Geni, luar biasa. Thank you Bu Jess. Teman-teman, ada pengumuman spesial hari ini. 3 narasumber kita yang tadi bertanya Pak Mas Nindyo, Bu Jess, dan juga Bung Alvin ada di sini ya. Bung Alvin bisa ngomong bentar, Bung? Bung Alvin belum muncul nih. Ada di sini tapi belum ngomong. Enggak bisa ngomong apa-apa, sudah di cover semua sama Bu Jessica. Ya. Nah, jadi Bu Jess, Bung Alvin dan Mas Nindyo akan muncul kembali 1 jam dari sekarang di Logos. Ini mungkin saya ngomong sebentar. Ya, teman-teman, ini menarik sekali gitu ya Bu Yesi, terima kasih untuk paparannya. Ya, kita sebagai educator tentu hari ini belajar untuk di pendidikan juga ada filsafat pendidikan gitu. Jadi artinya kita sebagai edukator di Indonesia tentu kita dipanggil untuk harus mempelajari sebenarnya biblical, terus bagaimana filsafat berkembangan dan termasuk filsafat pendidikan Kristen juga ada. Nah, memang di dalam faktanya, kenyataannya bahwa di lapangan walaupun pembicaraan tentang filsafat dan teologi sudah terjadi,
baik di dalam terutama di dalam pengajaran guru-guru agama, tapi memang tidak dikotak-kotakan. Harapannya sih harapannya bahwa kita melihat apa yang dipaparkan oleh Bu Yesi itu memberikan memberikan sebuah kesan atau memberikan kepada kita sebuah pertanyaan yang lebih dalam sehingga kita menjadi educator menghadapi anak-anak yang kita layanin semakin mempunyai pengetahuan yang makin luas dan dalam gitu bahkan bacaannya mereka. Oleh karena itu ya tentu kita terus menjadi edukator mau tidak mau harus belajar juga ya. Tadi Bu Yesi sudah menyampaikan saat ini kita belajar tuh banyak resources ya selain buku-buku yang banyak sudah terjemahkan, tapi juga banyak sekarang webinar-webinar yang yang bisa kita ikutin. Salah satu yang Pak Romi gitu ya di tengah-tengah kita juga yang seorang scholar yang terus belajar di bidang-bidang filsafat dan teologi gitu ya. Itu sih harapannya supaya bahwa kita menjadi Christian educator juga bertanggung jawab untuk memberikan pandangan atau arahan pembinaan yang benar kepada next generasi. Kira-kira itu aja. Ya, oke. Ya, jadi tadi pengumumannya 3 pembicara kita, Bung Alvin, Bu Jess, dan juga Mas Nindyo. Nanti pukul 7.30 akan melanjutkan kembali lagi sesi bertema filsafat, sains, dan agama di Logos ID. Jadi itu pesan titipan dari salah satu dari Nathanael pribadi ada di sini orangnya ya. Silakan teman-teman yang tertarik, saya sangat rekomendasikan untuk ikut dan melanjutkan percakapan tadi, belajar tentang percakapan antara teologi, sains, dan filsafat ya. Sekian. Gate Talk berikutnya akan ada 2 minggu lagi. Cynthia mungkin ada pengumuman. Yep. Thank you everyone for coming. Thank you again. Gate Talk selanjutnya benar 2 minggu lagi, and it's gonna be on the topic of psychology. And one of our own, Henok, is gonna bring the topic, dan penanggapnya is gonna be me. And I hope that you guys can make it. Jangan lupa nanti when the poster is published, as usual, register. And yeah, I think that's it. I'm gonna give it back to you again. Oke. Ya, so kita sekarang akan tutup. Tolong kepada Pak Pendeta deh. Pak Pendeta, tolong dipimpin doanya. Atau ada Pak Romi. Pak Romi silahkan. Baik, Bu Jessica, terima kasih. Dan teman-teman, rekan-rekan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan menganugerahkan kepada kami segala hikmat, segala pengetahuan, yang tentunya tidak hanya berhenti, tetapi biarlah kami gunakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk kami persembahkan kepada Engkau, dan juga untuk melayani kerajaan-Mu di tengah bumi ini, dan juga untuk memberikan kontribusi kepada seluas-luasnya kehidupan, masyarakat, bahkan juga alam semesta ini. Terima kasih untuk Ibu Jessica yang sudah membawa kami, menghantar kami, untuk memacu kami kembali untuk belajar lebih giat lagi, dan juga menghasilkan pikiran-pikiran yang baik untuk kami pakai dalam pelayanan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan kami. Kami akan berpisah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Bene. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jessica. Terima kasih. Thank you, Bu Jessica. Bahannya nanti dibagiin ya. Saya udah kasih ke Angga ya, Angga ya. Yes, Ci. Thank you. Thank you. Oke. See you in the next session at Logos. Bye. Iya nih, mau makan Thank you. dulu nih. Ayo. Live dulu ya. Siap-siap. Thank you. Mas Nindyo sama Bung Alvin juga ya. Sudah harus persiapan untuk sesi berikutnya. Gila. Persiapan, udah hafal. Udah di luar kepala itu mah. Masih tidur kan semua? Mas tidur lagi. Kemarin ini kok kayaknya Bung Alvin lagi buka apa nih tiap hari? Tiap ada yang datang aja capek kemarin, terus Bung Yos kemarin datang. Ini
Iya, ntar Bung Enes datang kemari bulan depan. NS. Terus Udah vaksin mereka, Gen. Enggak, kan satu-satu gitu ya, bukan kayak rame-rame gitu datangnya. Udah kayak... Gennya kapan kemari? Wah, boleh deh Bung, kalau dibayarin tiketnya. Oh, kalau nggak bikin lah Stanford ngundang saya gitu. Kan keren gitu kan sekalian datang gitu. Boleh. Enggak, sama Cynthia nanti tolong send me itu ya untuk yang pembicara 2 minggu lagi. Boleh kali sih